Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Zara Prabasuki dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan mengenai pembelajaran sepanjang hayat sebagai pilar tenaga kreatif di era digital. Sebelumnya, profesi yang saya pilih yaitu sebagai tenaga kerja kreatif. Untuk memulainya, tentu saja di sini ada latar belakang, yaitu profesi tenaga kreatif merupakan salah satu bidang yang terus berkembang di era digital, yang mana tenaga profesi itu akan terus berkembang melalui inovasi, keterampilan, kreativitas yang tidak ada hentinya karena perkembangan zaman dan teknologi akan terus berkembang. Lalu di sini ada Simatupang 2017 yang menyatakan industri kreatif mengandalkan talenta, keterampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar tiap individu. Jadi profesi tenaga kreatif itu gak cuma menuntut hard skill, tetapi juga soft skill dan digital skill. Oleh karena itu perlu adanya reskilling dan upskilling. Reskilling itu belajar baru, dan upskilling itu meningkatkan pembelajaran yang sudah kita pelajari menjadi kebutuhan utama supaya tenaga kreatif ini bisa bertahan, bisa survive, bisa berkembang, dan juga bisa bersaing di tengah perubahan zaman ini. Lalu di sini juga ada tantangan. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat, karena dengan seiring berkembangnya zaman itu pasti akan melahirkan banyak kreator baru, kompetisi lokal, dan juga persaingan ketat di global. Maka dari itu kita harus terus mengasah skill kita supaya kita tidak tertinggal tren. Lalu yang kedua ada perkembangan teknologi yang cepat, yang mana kita di sini akan terus dipacu untuk terus beradaptasi dengan teknologi yang baru. Lalu di sini ada tuntutan multi skill, yang mana tenaga kreatif tidak hanya dituntut untuk bisa mendesain saja, tetapi juga marketing, manajemen proyek, bahkan analisis data audiens. Lalu yang keempat ada kejenuhan dan burnout. Ketika kita kehabisan ide, kehabisan bahan untuk dikreasikan, itu akan menimbulkan kejenuhan. Lalu di sini ada roadmap reskilling and upskilling hard skill. Reskilling yang akan mungkin saya lakukan yaitu mempelajari Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator. Nah, jadi kedua software tersebut itu memiliki tools yang jauh lebih lengkap dibanding Canva dan sebagainya. Lalu upskilling atau keterampilan yang akan saya tingkatkan karena sudah saya pelajari sebelumnya itu mengasah kemampuan desain grafis, fotografi, dan copywriting supaya hasil karya saya lebih maksimal. Lalu aksi konkret yang bisa saya lakukan yaitu mengikuti kursus online, lalu belajar lewat YouTube karena sudah banyak sekali akses pembelajaran yang bisa kita akses gitu. Terus juga bisa praktik langsung melalui magang di studio kreatif. Lalu di sini juga ada roadmap reskilling and upskilling soft skill, yang mana reskilling yang mungkin saya dapat lakukan yaitu melatih leadership dan problem solving. Di sana mungkin ketika saya sudah terjun ke lapangan akan banyak sekali konflik, banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi, sehingga perlu adanya sikap leadership dan juga problem solving ketika menghadapi tantangan tersebut. Lalu upskilling yang saya akan lakukan yaitu meningkatkan komunikasi efektif, kemampuan public speaking, sehingga saat menyampaikan ide kreatif itu akan jauh lebih percaya diri serta membangun solidaritas tim. Lalu aksi konkret yang dapat saya lakukan yaitu dengan bergabung komunitas kreatif atau organisasi mahasiswa yang mampu meningkatkan soft skill saya. Lalu yang ketiga ini ada roadmap reskilling and upskilling digital skill. Reskilling yang kemungkinan akan saya lakukan yaitu mengembangkan keahlian sosial media marketing, analisis performa konten, serta dasar coding sederhana untuk interaktivitas konten. Yang mana coding ini mungkin cukup diperlukan dan saya juga cukup tertarik untuk mempelajarinya supaya saya mengerti mengenai data analisis konten-konten yang akan dibuat gitu. Terus upskilling yang akan saya lakukan yaitu membuat konten kreatif sesuai tren dan inovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Lalu aksi konkret yang bisa saya lakukan yaitu mengikuti workshop digital, simulasi proyek, pelatihan media sosial, serta praktik langsung melalui akun sosial media, sehingga kita bisa merasakan bagaimana menghandle sosial media gitu. Lalu dampak lifelong learning dalam membantu profesi yaitu adaptasi terhadap tren, peningkatan kualitas karya skill, daya saing global, serta kesempatan karir yang luas pastinya karena perkembangan teknologi, sehingga banyak sekali peluang karir yang
berada di dalam bidang teknologi gitu. Lalu dampak lifelong learning dalam membantu masyarakat itu mendorong inovasi budaya dan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik, serta ada pemberdayaan komunitas, yang mana dari pemberdayaan komunitas ini kita dapat membuat sebuah program atau membuat sebuah komunitas untuk men-sharing ilmu kita, berbagi ilmu kita mengenai tenaga kreatif atau mengenai perkembangan zaman gitu. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu dengan adanya perkembangan zaman ini bukan berarti kita harus stuck dalam skill kita yang saat ini, tetapi kita harus terus mengasah skill kita supaya kita tidak tertinggal zaman dan terus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.